Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Jiki Lukman dari kelas pagi A. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang aplikasi polimer biodegradable dan dampaknya pada ekonomi dan lingkungan. Next. Langsung saja, Bu. Polimer biodegradasi yaitu the American Society for Testing of Material atau ASTM dan the International Standard Organization atau ISO mendefinisikan bahwa plastik degradable sebagai material yang mengalami perubahan signifikan dalam struktur kimia pada kondisi lingkungan tertentu. Perubahan ini mengakibatkan hilangnya sifat fisik dan mekanis yang diukur dengan metode standar. Plastik biodegradable mengalami degradasi dari aksi mikroorganisme yang terjadi secara alami, seperti bakteri, jamur, dan ganggang. Plastik juga dapat didesain sebagai photodegradable, oksidatif terdegradasi, hidrolitikali terdegradasi, dan lain-lain. Next. Masih polimer biodegradasi, penelitian polimer dan pengembangan yang inovatif sudah mengarah ke produksi dalam skala besar dengan konverter plastik. Biopolimer yang dibentuk menjadi produk akhir akan dimanfaatkan oleh konsumen. Produk biopolimer yang sudah tidak terpakai idealnya dibuang dalam bak pengumpulan sampah bio. Hal ini dimaksud agar tidak tercampur dengan produk polimer sintetis sehingga terikut dalam proses pengomposan. Proses ini pada akhirnya akan meninggalkan karbon dioksida dan air yang merupakan produk sampingan yang ramah lingkungan. Next. Nah, di sini metode biodegradable sangat pentingnya dengan cara di mana materi terbentuk adalah bagaimana cara materi tersebut terdegradasi. Sebuah pernyataan umum mengenai terurainya bahan polimer adalah hal yang mungkin terjadi oleh aksi mikroba, fotodegradasi atau degradasi kimia. Ketiga metode tersebut semuanya diklasifikasikan dalam biodegradasi sebagai produk akhir yang stabil yang ditemukan di alam. Dan di sini ada foto pengomposan juga, Bu. Next. Metode biodegradable. Polimer photodegradable melalui degradasi dari aksi sinar matahari. Dalam banyak kasus, polimer dipecah oleh fotokimia dan menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya terjadi degradasi mikroba agar biodegradasi benar-benar tercapai. Polyolefin, sejenis plastik konvensional berbasis minyak bumi, adalah polimer yang ditemukan paling rentan terhadap fotodegradasi. Pendekatan ini dimaksud untuk pengembangan lebih lanjut biopolimer photodegradable, termasuk menggabungkan aditif untuk mempercepat reaksi fotokimia, misalnya benzofenon, memodifikasi komposisi polimer dengan memasukkan kelompok penyerap UV, misalnya karbonil, dan sintesis polimer baru dengan kelompok yang sensitif terhadap cahaya. Next. Beberapa bahan polimer mengalami perubahan cepat bila terkena bahan tertentu berdasarkan kimiawi. Seperti disebutkan sebelumnya, berangkat dari produk polimer ramah lingkungan yang akan larut dalam air panas. Setelah polimer larut, larutan sisa terdiri dari polivinil, alkohol, dan glycerol. Mirip dengan berbagai plastik photodegradable, biodegradasi dari lautan encer terjadi kemudian melalui pencernaan mikroba, mikroorganisme yang tepat dan mudah ditemukan di pengolahan air limbah. Procter dan Gamble telah mengembangkan produk yang mirip dengan DuPont bernama Nodax PBHB. Nodax bersifatnya basa, yang berarti bahwa paparan tersebut harus menggunakan pH yang tinggi yang akan menyebabkan kerusakan struktural yang cepat dari bahan. Bahan biopolimer yang hancur setelah terpapar larutan yang diinginkan untuk selanjutnya dilakukan transportasi dan pembuangan limbah biohazard dan medis. Dan di sini aplikasi polimer biodegradasi. Penelitian dan pengembangan hanya sebagian dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka untuk memperkenalkan penggunaan bahan polimer biodegradable. Desain bahan-bahan tersebut biasanya dimulai dengan aplikasi konseptual. Ini mungkin diharapkan untuk menggantikan bahan yang ada atau untuk melengkapi salah satunya. Biopolimer telah diperkenalkan dan banyak diaplikasi antara lain pada sektor kedokteran, kemasan, pertanian, dan industri otomotif. Banyak bahan yang telah dikembangkan dan dikomersialisasikan dan kemudian ditetapkan pada lebih dari satu sektor atau kategori ini.
Biopolimer yang dapat tidak hanya digunakan pada produk kemasan, akan tetapi kemudian terus dikembangkan karena mendapatkan perhatian lebih dari para pengguna yang ditunjukkan untuk aplikasi pada sektor lainnya. Semua tingkatan ke pemerintahan khususnya di Cina, Cao Dan Yu 1996 dan Jerman Bastioli 1998 sangat mendukung aplikasi yang luas dari bahan kemasan biodegradable dalam rangka untuk mengurangi volume bahan inert yang dibuang di TPA yang merupakan bahan yang menempati ketersediaan ruang yang terbatas. Next, biodegradasi dan karakteristik terbarukan dari biopolimer. Ini sangat menarik untuk diaplikasikan pada produk kemasan yang inovatif. Gambar memperlihatkan siklus penggunaan akhir dari produk tersebut bervariasi secara luas. Sebagai contoh, plastik film biodegradasi dapat digunakan sebagai kantong sampah, piring, dan sendok garpu sekali pakai kemasan makanan dan bahan pengiriman. Gua dan Hana 2002 mendokumentasikan bagaimana biodegradable dapat digunakan secara luas untuk mengisi bahan kemasan yang dapat dikembangkan dari biopolimer terbarukan seperti pati. Bahan pati diperlakukan dengan proses asetilasi, perlakuan kimia, dan pasca ekstrusi panas. Bahan biopolimer yang cocok untuk kemasan sering digunakan dalam produk pertanian. Ecoflex khususnya melihat peluang tersebut. Tanaman muda yang sangat rentan terhadap embun baku dapat dilindungi dengan film tipis Ecoflex. Pada akhir musim tanam, film dapat diterurai kembali ke tanah di mana ia akan dipecah oleh mikroorganisme yang sesuai. Fomin 2001. Aplikasi pertanian untuk biopolimer tidak terbatas pada plastik film penutup. Wadah seperti pot-pot tanaman dan wadah pengomposan biodegradable sekali pakai. Tas penyimpanan produk dan bahan kimia yang biodegradable juga dapat diaplikasikan. Pada sektor dunia bisnis, melaporkan bahwa para peneliti yang bekerja dalam rekayasa jaringan sedang berusaha untuk mengembangkan organ dari bahan polimer yang cocok untuk transplantasi ke tubuh manusia. Dampak ekonomi dari biopolimer. Dari sudut pandang industri, keuntungan terbesar dari menggunakan biopolimer yang berasal dari bahan baku terbarukan adalah biaya yang rendah. Pada pandangan pertama, biopolimer tampaknya menjadi kesempatan win-win solution bagi perekonomian dan lingkungan. Namun situasi sekarang ini terhadap isu lingkungan, rasio biaya kinerja biopolimer harus diambil dalam rangka untuk membuat keputusan ekonomi yang sehat. Salah satu faktor di mana manfaat ekonomi dari penggunaan bahan biopolimer adalah pada industri otomotif. Hal ini sehubungan dengan penguat serat, yaitu banyak digunakannya serat kaca tradisional yang abrasif sehingga peralatan pengelolaan cepat mengalami kehausan. Lainnya halnya tekstur serat rami yang maka tidak begitu kasar, sehingga hal ini akan memperpanjang umur peralatan pengolahan. Daur ulang bahan plastik didorong atas dasar propaganda akibat daya limbah plastik terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi upaya ini kurang efektif. Di Amerika Serikat, saat ini produk plastik masa akhir penggunaan yang didaur ulang kurang dari 10%. Harus diakui bahwa daur ulang hanya sebagai teknik pembuangan, bukan merupakan tujuan akhir untuk pengembangan material. Penelitian Mulder 1998 menemukan bahwa di negara-negara berkembang, hampir semua plastik sepenuhnya didaur ulang sebagai pengembalian atas investasi yang ditanamkan. Pada beberapa tahun terakhir, kekhawatiran tentang krisis sampah dirasakan begitu mengkhawatirkan, dikarenakan tempat pembuangan sampah atau TPA telah mencapai kapasitas yang berlebih. Akan tetapi situs TPA pengganti sulit untuk ditemukan karena keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk dapat mengendalikan penumpukan sampah di TPA diperlukan biopolimer untuk menggantikan polimer sintetis. Ketika biopolimer dibuang di lingkungan TPA, harapannya adalah bahwa mikroorganisme yang diperlukan akan mendatangi tempat pembuangan sampah tersebut, sehingga mikroorganisme akan mencerna bahan biopolimer dan volume sampah akan dapat dikurangi melalui proses biodegradasi. Plastik kompos menjalani degradasi biologis selama pengomposan untuk menghasilkan karbon dioksida, air, senyawa anorganik, dan biomasa pada tingkat yang konsisten dengan bahan-bahan kompos yang dikenal dan tidak meninggalkan residu beracun. Banyak dari bahan plastik biodegradable yang dibahas sejauh ini dirancang untuk menjadi kompos. Sebagai contoh, tujuan dari merancang piring dan alat makan plastik sekali pakai adalah untuk dapat dibuang ke tumpukan kompos dengan sisa makanan yang lainnya.
Persyaratan biopolimer untuk dimasukkan dalam industri pengomposan adalah biodegradasi dan disintegrasi dan tidak ada efek pada kualitas kompos sebagai hasil degradasi biopolimer. Nah, kesimpulannya dari poin ini yaitu sektor pertanian, otomotif, obat-obatan, dan kemasan kesemuanya memerlukan polimer yang ramah lingkungan. Karena tingkat biodegradasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang khusus, maka setiap industri harus mampu untuk menciptakan bahan yang ideal. Berbagai bonus biodegradasi juga merupakan keunggulan utama dari bahan tersebut, karena metode pembuangan dapat disesuaikan dengan spesifikasi industri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Diki Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.